tercinta, Bapak Insinyur Haji Abu Rizal Bakri untuk menyampaikan pesan dan kesannya. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Juriah, Juriah, ya. Mohon maaf kalau salah. Yang saya hormati Ibu Rogayah, saya sengaja menyebut dua orang tua yang berhasil ini. Yang satu melahirkan seorang bupati 2 kali, Ibu Iza Priyanti. Yang satu anggota DPRD 3 kali. Ini jasa dari dua orang ibunda yang saya kira baik Ibu Bupati maupun Saudara Pamor tidak boleh lupa. Saya sengaja menyebut lebih dulu. Yang saya hormati Ibu Bupati, baru Ibu Bupati. Karena Ibu Bupati itu bisa jadi Bupati karena ibunda. Yang saya hormati Ibu Rogayah ini. Pak Wisnu, Ketua DPD Partai Golkar Jawa Tengah, Pak Pamor yang mengundang saya ke sini. Saudara-saudara sekalian, para anggota Golkar dan pada hadirin sekalian yang saya cintai. Syukur alhamdulillah bahwa kita semua diberikan suatu umur yang panjang. Syukur alhamdulillah kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita dapat menghadiri acara ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Saya itu baru kenal Saudara Pamor. Baru kenal. Mungkin Saudara Pamor sudah kenal saya lebih dulu karena saya lebih tua dan bekas ketua umum dari Partai Golkar. Saya melihat Saudara Pamor, melihat bagaimana cara dia berpidato, bagaimana cara dia menarik hati rakyat. Maka tiba-tiba pada waktu beliau mengundang saya untuk acara tasyakuran ini, saya tiba-tiba tertarik. Waktu Saudara Pamor barangkali masih ingat tentang pidato Saudara Pamor atau ucapan Saudara Pamor di dalam WhatsApp group. Saya langsung japri jalur pribadi kepada Saudara Pamor, memuji sikap Saudara Pamor pada waktu itu di dalam sebuah pembicaraan. Jadi yang menyuruh saya kemari adalah Allah Subhanahu wa taala. Satu perasaan saya yang dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya merasa bahwa saya harus datang ke Brebes ini dan saya mengharapkan bahwa ke depan nanti Partai Golkar mempunyai banyak anak-anaknya yang dapat mengajak rakyat bersama Partai Golkar membangun bangsa dan negara ini. Saudara-saudara sekalian, kita telah menjalani satu pemilu berkali-kali. Kita baru saja menjalani pemilu tahun 2019.
dan dilakukan untuk pertama kalinya sekaligus bersamaan dengan pileg, pilkada, pemilihan DPD, DPR RI, dan juga Presiden Republik Indonesia. Kita lihat riuh rendah, gegap gempita, persaingan antara partai dan persaingan antara kedua calon presiden pada saat itu. Kita melihat dan merasakan pada saat itu suatu kekhawatiran bahwa bangsa Indonesia ini akan terpecah. Kita merasakan pada saat itu ada satu kekhawatiran seperti apa yang pernah diucapkan bahwa bangsa Indonesia akan pecah seperti Yugoslavia. Tapi alhamdulillah, setelah terjadinya pemilu kali ini, rakyat Indonesia mau bersatu kembali. Rakyat Indonesia masih satu. Tentu kita menghadapi berbagai permasalahan, dan yang terakhir permasalahan mengenai masalah Papua. Saudara-saudara sekalian, saya hanya ingin menghimbau kepada seluruh kader Golkar untuk mendukung bupati yang terpilih sampai tahun 2022 nanti. Ini Ibu Iza Kodianti. Jika pada saat pemilu kita mempunyai warna masing-masing yang disampaikan oleh Pak Pamor dari Allah Subhanahu wa taala, ada yang warna merah, ada yang warna kuning, ada yang warna biru, ada yang warna putih, ada yang warna hijau, dan sebagainya. Tapi setelah pemilu, pada saat pemenang ditentukan, kita hilangkan warna-warna itu. Yang ada adalah hanya warna merah putih. Satu merah putih yang jaya, satu merah putih yang berkibar selama-lamanya. Merah putih yang kita pertahankan. Itulah yang harus kita lakukan. Bagi generasi muda, kalau saya udah tua, umur saya sudah 73. 73 udah tua sekali gitu ya. Kepada yang generasi muda saya mengharapkan, jika pada dulu kakek-kakek kalian berjuang dengan darah, air mata, dengan kerja keras untuk memerdekakan bangsa Indonesia, di mana partisipasi Anda untuk mengisi kemerdekaan ini? Pemerintah berada di atasnya, tetapi saudara-saudara harus berbuat. Seberapa kecil pun kontribusi anak-anak muda kita bagi pembangunan bangsa Indonesia. Ini tidak boleh dilupakan. Tidak boleh ada suatu perasaan bahwa soal merdeka, soal lama. Jangan lupa mengisi kemerdekaan adalah masa depan daripada anak-anak muda sekarang ini. Kami yang tua-tua ada para orang-orang yang sudah, kalau kita lihat di dalam kehidupan, kalau saya sudah isya sudah lewat. Anak muda ini dari mulai baru lohor masih mencapai asar, masih terang benderang. Ini yang tua-tua hanya bisa tuturi handayani. Tetapi saudara-saudaralah yang kemudian menjalankan peran dalam mengisi kemerdekaan ini. Ini saya minta kepada seluruh kader Partai Golkar dan kepada seluruh rakyat Indonesia, kepada seluruh rakyat di Brebes ini, agar mengisi kemerdekaan ini. Yakin bahwa Indonesia menjadi negara yang maju, yakin bahwa Indonesia menjadi negara yang pada saat nanti negara yang salah satu negara terbesar di dunia. Kita punya banyak persoalan, tapi jangan hanya mengeluh. Mengeluh tidak akan menyelesaikan persoalan. Saudara-saudara harus berbuat, betapapun kecilnya artinya bagi pembangunan itu sendiri. Saya tidak mau panjang lebar,
karena Pak Pamor sudah, jadi saya juga mengharapkan mari kita bangun Brebes, apalagi saya katakan akan dijadikan daerah industri. Saya sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, saya meminta kepada para fraksi Partai Golkar memperjuangkan jangan sampai ada bahwa impor daripada bawang merah. Perjuangkan itu, suarakan itu. Jangan cuma diam saja bahwa bawang diimpor, dijual pada saat panen, harga hancur dan sebagainya, rakyat menderita. Itu adalah tugas daripada fraksi Partai Golkar. Saudara-saudara diangkat menjadi fraksi Partai Golkar untuk itu, memperjuangkan kepentingan rakyat di daerah saudara-saudara. Nanti pada waktu industrinya juga saudara-saudara harus melihat mana yang baik dan mana yang tidak baik. Jangan cuma diam saja. Usulkan kepada bupati, yang ini baik Bu, yang ini tidak baik. Kalau semua dikatakan baik, itu bukan sahabat sejati. Sahabat sejati adalah seorang yang mau memberitahukan kepada sahabatnya bila dia salah. Seorang yang bisa beritahukan bahwa kepada sahabatnya bahwa jalan itu adalah jalan yang berbahaya. Kita tidak boleh merasa bahwa kalau kita bersahabat, apapun yang dibuat oleh pemimpin kita itu benar. Seseorang itu tidak selalu benar. Tidak ada orang yang sempurna. Karena itulah saudara-saudara sekalian, mari bersama-sama kita bangun Brebes. Mari kita bersama-sama membangun Indonesia. Depan, saya harapkan Indonesia menjadi lebih maju. Pada tahun 2045, insya Allah saya berumur 99 tahun. Insya Allah 99 tahun, insya Allah masih ada. Pada saat itu saya akan melihat bahwa Indonesia menjadi suatu negara maju yang adil, berdaulat, dan makmur seluruh rakyatnya. Terima kasih. Selamat kepada Pak Pamor atas tasyakuran pada hari ini. Pada Kidalang saya sampaikan selamat untuk nanti menghibur dan memberikan nasihat, karena biasanya memberikan nasihat kepada para hadirin sekalian. Mudah-mudahan kunjungan saya ini ada gunanya kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Ayahanda untuk tetap berada di tempat, silakan. Untuk selanjutnya saya mengundang Mas Pamor Wicaksono juga untuk bisa naik ke tempat. Mohon didampingi juga oleh Bapak Wisnu, silakan. Ibu Bupati mohon izin juga untuk bisa bergabung. Dan saat ini, Bapak Ibu sekalian dan para hadirin, kita akan menyaksikan ini merupakan satu prosesi. Oh, satu lagi saya ingin mengundang Kidalang David juga untuk bisa bergabung, silakan. Baik, Kidalang David Putra Bima. Iya, ya nanti untuk pertama ini akan menyanyikan kepada dari Bapak Abu Rizal Bakri. Dari Bapak Abu Rizal Bakri dimohon izin. Ini adalah Mbak Agnes Arvoso dari Hongaria. Silakan untuk diserahkan Mbak Agnes kepada Bapak Abu Rizal Bakri. Baik, dan untuk selanjutnya Pak Abu Rizal Bakri akan menyampaikan ya tokoh wayang kulit ini kepada Mas Pamor Wicaksono. Baik, dan proses selanjutnya Mas Pamor akan serahkan kepada Kidalang David Putra Bima.
Silakan mohon diabadikan terlebih dahulu. Mas Wamor mohon izin. Iya, Bapak Ibu sekalian, setelah ini kita akan sama-sama menyaksikan pagelaran wayang kulit dengan lakon Puntadewa Jumeneng Ratu Pandawa Jaya. Dengan Kidalang David Putra Bima dan sinden Megan dari Amerika dan juga Agnes Sorposo dari Hongaria. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya silakan untuk kembali ke tempat. Baik, dan untuk selanjutnya kita akan sama-sama menyaksikan lakon Puntadewa Jumeneng Ratu Pandawa Jaya, dan acara langsung saya serahkan kepada Kidalang David Putra Bima.